Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kak kepada Kak Alia karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi kedua pada kesempatan kali ini. Namun saya kembali ingin menanyakan kesediaannya Kak Alia untuk melakukan wawancara sesi 2. Apakah Kak Alia bersedia? Ya, mau tidak mau harus bersedia. Serius dulu nih Kak, bersedia atau tidak? Bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Kemudian bagaimana perasaan hari ini Kak Alia? Ya cukup seperti sesi 1 ya, saya bilang cukup stres karena saya punya tugas verbatim banyak sekali. Mata kuliah kuali. Itu aja sih stres Kak karena banyak sekali tugasku belum bisa selesai. Jadi perasaannya Kak Alia sekarang itu lebih ke karena pekerjaan tugas di begitu jadi stres gitu. Iya betul sekali Kak, kita juga pasti stres gitu. Jangan ini tanya Kak karena saya mau wawancara Ki. Iya Kak, stres sekali Kak. Oke. Tapi bagaimana Harita hari ini? Bak, be aja sih. Iya kakak, B aja Ji. Coba bisa dispesifikkan. Biasa Jessica kan ada suatu hal yang spesial. Cuman tadi sempat kekering kerontang gara-gara tunggu yang mau wawancara lama sekali. Oke, sebelumnya mohon maaf di Qatar karena tadi itu praktikum di Kodong. Nggak bisa kita juga kendalikan itu, jadi maafkan kakak. Rasa kering kerontang mau menunggu di BB. Tapi siap Jutori wawancara ini. Siap ya Kak, siap. Baik, terima kasih. Mungkin selesaikan misalnya basa-basinya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara di Kak. Oke. Jadi kemarin itu sempat Meki sebenarnya bahas soal second account. Jadi ini lebih ke mendalami lagi soal penggunaan second accountnya Kak Alia. Betul. Jadi langsung saja kemarin itu sempat dibahas tentang komentar atau respon yang berkesan untuk Kak Alia di second accountnya. Nah pertanyaan selanjutnya itu, jadi bagaimana respon Anda terhadap komentar atau feedback dari followersnya Anda? Misalnya kalau misalnya dapat lagi feedback dari orang, itu bagaimana perasaannya Kak Alia? Itu yang negatif. Mau negatif mau positif juga boleh. Kalau negatif tentu Mila kayak sedih Kak tuh bacai karena kayak apa maksudnya kayak maksudnya orang upload itu senang-senang terus tiba-tiba kayak muncul komentar-komentar negatif kayak apakah dulu orang lagi upload yang kayak senang-senang begitu kenapa kok merusak. Tapi kalau kayak komentar-komentar positif kayak kalau teman-temanku komen kayak senang aja karena berarti kayak menambah mood. Karena dilihat aja kayak nak komen bagus aja lagi. Mungkin juga kalau komentar negatif lebih kan ada itu kayak hapus komentar. Ya aku hapus supaya ndak kulihat karena kalau kulihat makin stres juga daripada makin stres mending ku hapus Tapi kalau komentar positif ku biarkan ya orang lihat ku pamer Jadi tergantung bagaimana feedbacknya orang kayak lebih ke kalau misalnya feedback positif itu berarti senang Ki karena memang diharapkan karena seperti dilihat kayak dibilang mau pamerkan cuman kalau misalnya feedback negatif pasti sedikit terus lebih dipilih untuk dihapus. Namun sebelumnya apakah memang Kak Alia pernah mendapatkan feedback negatif terlebih dahulu? Di second account. Iya, di second account Kak. Kalau di second account maksudnya enggak aja sih, tapi kalau di apa namanya satu? First account? Ya betul. First account biasa waktu dulu sekali. Kayak pernah dapat yang kayak komentar kan dulu ndak aku private IG ku. Jadi kayak semua orang bisa lihat. Sekarang juga sebenarnya ndak aku private karena ada aku daftari sesuatu toh yang mengharuskan upload to Ibon. Jadi ndak aku private cuman ku hapus semua fotoku terkecuali foto to Ibon itu. Jadi dulu sebelumnya ku hide Instagram, ku private Instagramku kayak muncul kayak biasa kayak orang yang komentar-komentar kayak alay begitu. Cuman kan dulu ndak kayak hapus atau kasih hilang komentar toh. Jadi tetap saja ku taruh di situ kayak
biar mi karena ndak tahu aja mungkin dulu juga pas awal-awal itu lagi booming ke Instagram ndak ada pakainya fitur-fitur hapus komen-komen begitu ya, jadi kayak lebih biar mi paling. Terus habis itu lama-lama begitu karena kayak ndak enak juga tuh dibilangi kayak alay-alay begitu terus, jadi aku private mi gitu, jadi kayak orang-orang follow aja berarti yang otomatis kayak yang ku tahu mi tuh yang bisa lihat ki profilku. Kalau paling juga ku blokir ki supaya kan kalau misal kayak na follow ki itu orang toh terus habis itu kayak baru pakai private ki pas sudah itu orang follow kan jadinya ndak terprivate mi tuh akun, maksudnya tetap jadi bisa lihat toh, jadi kayak kalau ndak ku blokir ki tuh orang Bisa di remove Kak? tidak ku tahu ki Kak Surina. Baik, berarti di second account memang tidak pernah kita dapat feedback negatif di, cuman kalau di main account itu pernah, cuman itu pas awal-awal penggunaan. Terus memang pada saat itu Instagram belum maju, belum ada fitur menghapus ini. Jadi kayak kalau boleh tahu, tadi juga Kak Alia sempat bilang kalau Kak Alia itu mengarsip foto-foto. Kalau boleh tahu itu kenapa diarsip foto-foto tak? Karena menurutku kalau semisal kayak ndak ku archive ki kayak itu orang bakalan, maksudnya kayak orang yang ndak ku kenal otomatis nah lihat ki, apalagi kayak upload ke Twitter pakai hashtag apa segala kan pasti kayak kalau orang yang sering kayak lihat-lihat begitu Twitternya itu Misal kayak semisal orang lihat itu kayak sering lihat itu Twitternya itu misalnya itu yang ku daftari kayak pasti muncul ki di berandanya itu toh, di beranda IG-nya. Nah kalau ndak ku private ki akunku pasti kayak bakal muncul ki lah foto-fotoku yang lain. Makanya itu alasanku archive ki, karena takut kayak nanti muncul ke lagi komentar-komentar yang negatif-negatif itu. Karena ketakutan akan komentar-komentar negatif di, makanya lebih dipilih ki untuk diarsipkan foto-foto tak yang sebelumnya. Di second accountku ndak pernah kak buka ki ndak pernah kak buka ki private-nya. Jadi kayak tetap terus terkunci terus. Kalau boleh tahu itu kenapa Kak Alia lebih memilih untuk memprivate second account-nya Kak Alia? Kan ceritanya yang kayak minggu lalu aku bilang itu kak kayak kayak kurasa beda ki kayak kutampakkan diriku ke orang kalau semisal di main akun kak sama di second akun kak. Jadi kalau di main akun kak itu kan kayak lebih kalem kak, lebih kayak wanita banget toh, kayak slay begitu. Tapi kalau kayak di main di second account kayak memang betul-betul kayak saya yang memang betul-betul kayak, jadi kalau semisal orang yang ndak terus lihat kayak pasti dia bilang kayak so asik, maksudnya di pikiranku gini nah kayak pasti kayak bilang so asik atau apa begitu. Kayak takut kak dibilangnya begitu kak, jadi mending ku private terus kak second accountku. Oke. Jadi karena kayak memang ada ketakutan di dalam. Terus tadi kan kita bilang kalau misalnya di second account di first account itu lebih diperlihatkan ki sisi yang kalem tak, sedangkan kalem. Enggak di mana? Di first account. Iya, itu Kak. Iya. Sorry. Sedangkan di second account itu kita lebih memilih untuk apa adanya begitu. Kalau boleh tahu kenapa membedakan ki bagaimana persepsinya orang-orang kepada kita di first account dan di second account? Kalau orang-orang itu kak di first account pasti kayak, maksudnya yang ku follow pasti itu kan maksudnya temannya ke temanku atau temannya ke sepupuku atau sepupunya ke sepupuku, jadi pasti dia kak itu memperluas circle begitu, relasi kak, jadi kayak ku follow aja, jadi kayak otomatis kayak ceritanya kayak muka satu pun udah kentara begitu ya, jadi sisi kalem punya kayak orang lihat kayak kalem itunya aja saja, terus kayak terbiasa sama dengan hal itu, jadi kayak kalau semisal kayak kasih lihat ke sesuatu hal yang abstrak begitu kasih muncul di first accountku kayak apa dulu kayaknya ndak perlu jadi apa di situ, takut kak juga orang bilang apakah kayak semisal kayak contoh kayak
kan kalau di second account gitu biasa kayak mas spam ki foto-foto. Tapi kalau begitu ki, coba yang begitu ki di first account, apa tidak orang ki, orang hide ki. Jadi kayak mending, karena kalau di first account di second account kok kayak mungkin sepercaya itu mak dengan orang-orang itu. Karena yang kayak betul-betul gue kenal, bahkan yang kalau di main akun itu minta dikasih sepupunya ke temanku, sepupunya ke sepupuku. Jadi kayak otomatis kayak, atau yang orang yang belum pernah memang ku ketemu kan secara langsung toh, atau mungkin ketemu kan secara langsung cuman sisi kalemku yang kasih lihat. Jadi kayak itu kenapa kak kayak bedakan ki di first account sama second account. Karena memang kurang memang mau jikin untuk memperluas relasi, sedangkan memang kalau memang mau ki Luas dia itu temanku. Oke. Tapi kan tujuan tak memperluas relasi. Cuma mungkin belum tercapai jadi semoga nanti tercapai. Makanya kalau misalnya memang mau memperluas relasi, Alia ini memilih untuk lebih terlihat kalem kepada orang-orang supaya kayak lebih gampang untuk diterima, ya kan? Karena kayak jarang gak sih orang mau berteman, kayak jarang orang mau maksudnya kayak jarang orang mau punya teman yang kayak ceritanya hyperaktif. Saya mau aja kak, jadi mau berteman sama saya. Kayak kan dari 100% itu paling kayak 20% aja orang mau terima kayak pertemanan yang kayak ada satu yang betul-betul kayak seabstrak itu hidupnya. Sama gitu, makanya aku terima ki. Itu berarti kita berteman karena sejenis. Sejenis? Itu karena apa tadi? Sorry, gue lupa pertanyaan. Sorry nah. Makanya kenapa mau kita terlihat lebih kalem karena memang itu kalau semisal orang kayak kayak itu ada teman, jarang orang yang kalem sekali selai yang kecewek-cewekan sekali kayak mau berteman sama kayak orang yang abstrak hidupnya, kayak alay atau kayak tapu karaki kalau ketawa. Jarang sekali itu. Gitu kak. Oh berarti jadi meskipun memang orangnya Alia itu lebih ke abstrak, lebih ke ndak mau di apa di bahasanya, kalau ketawa juga ada bisa bahasa sehari-hari kamu. Ya, kalau ketawa juga susah untuk dikontrol, tapi lebih ke mau ki orang-orang di first account itu tahu kalau Alia itu kalem meskipun kenyataannya itu tidak seperti itu. Iya betul sekali kak. Baik, itu tadi di first account. Cuman kalau saya ulang kembali, kalau di second account itu Kak Alia lebih ke memilih untuk apa adanya karena memang orang-orang terpercaya yang ada di dalam. Benar sekali kak. Sebenarnya ndak bilang kak iya sih orang-orang terpercaya karena teman dekat kan ndak pernah kak itu follow temanku di second accountku atau sepupu temanku atau kayak keluargaku yang betul-betul yang dekat kan ndak pernah kak ada follow ki di second accountku karena nanti najuliti kak atau natanya ki maceku bilang begini. Oke. Jadi kayak lebih takut ki untuk dijudge sama orang di. Oke. Betul sekali kakak. Ikilam ki dulu sepatu kakak. Tidak apa-apa. Jadi selanjutnya oke. Jadi selanjutnya itu kak Oke, baik, selanjutnya apa yang membuat saudari Alia merasa perlu untuk berbagi di second account Anda? Apakah memang ada hubungannya dengan perasaan atau pengalaman pribadinya saudari Alia? Kalau kenapa alasanku kayak lebih berbagi kak, kayak foto-foto atau video-video yang kayak waktu itu aku bilang tuh kak di second account, karena menurutku siapa tahu ada orang lain yang bisa lihat kita terus senang ki begitu, berarti kayak dapat kak pahala dong. Terus juga karena
menurutku kayak itu kujadikan juga kan apa namanya? Itu yang archivannya itu story kan pasti tersimpan terus gitu biar dari tahun-tahun berapa itu tersimpan ki. Jadi menurutku di situ kak simpan ki. Iya daripada full ki memori ku toh mending kayak upload kak di situ terus ku hapus mi di galeriku baru ku upload di sini. Jadi kalau misal biar habis mi waktunya terposting di story masih ada tersimpan di archive. Jadi lebih kayak bisa kak jadikan ki kayak kenang-kenangan begitu daripada ku simpan ki di HP ku full memori hengi HP ku mending ku simpan di archive ki begitu kakak. Tapi kalau misalnya soal pengalamannya Kak Ali itu memang ada yang mendorong kah atau misalnya lagi dari lingkungan kah kenapa Kak Alia bisa buka second account? Sebenarnya dari lingkungan sih kak, karena waktu itu kayak teman-temanku punya ki semua 2 akun sedangkan saya kayak 1 aja. Jadi kalau kayak foto-foto apa begitu yang teman-temanku upload di second akunnya pasti kayak upload nateka di main akunku. Jadi kayak sudah itu foto abstrak baru nateka di main akunku jadi kayak abstrak. Jadi kan kalau dayana kalau ndak ku repost ki jadi kayak mau ka repost ki jadi jadi itu bikin kak mau kak itu jadi bikin mau kak bikin second account. Ya mau kak bikin second account karena menurut kayak bisa kak itu tempat yang bisa kak tempati untuk tempat upload sesuatu yang kayak lebih bebas begitu ya, tanpa takut kak kayak ada entah itu hujatan atau komentar-komentarnya orang begitu kak. Berarti kayak lebih mengerti sekali begitu tentang konten-konten apa saja yang perlu untuk diupload di second account di sampai saat ini iya tahu misalnya bisa sortir ki yang mana betul-betul bisa, yang mana betul-betul kayak mau ke upload ini di second account, mau ke upload ini di main account kayak bisa mak. Oke, jadi justru karena ditaunya itu di mana bagus diupload ini konten makanya buka ki second account. Betul sekali. Kalau terkait itu kan tadi terkait pengalamannya Kak Alia. Kalau terkait hubungan perasaan apakah memang ada atau misalnya bagaimana perasaannya Kak Alia sebelum membuat second account dan sesudah membuat second account? Apakah memang ada hubungannya dengan perasaannya Kak Alia? Ada sih kak, kayak pertama kayak sebelum ku buat itu first account sebelum ku buat itu second account jadi kayak lebih membatasi ke apa yang bisa ku upload begitu. Kayak karena itu tadi karena takut kak dijudge jadi kayak lebih mensortir kak yang mana bagus ku upload, yang mana supaya ku upload ini ndak dianui kak, ndak diapai kak. Tapi kalau setelah aku buat ki second account lebih kayak perasaanku kayak bebas ke upload apapun, jadi kayak ndak ada yang perasaanku takut dia apa karena percaya ke orang-orang yang dalam second accountku itu mungkin ada di julid tapi kayak ndak sampaikan ki. Jadi kayak julid dia tuh tahu, jadi kayak bukan di saya. Jadi kayak lebih ndak takut kak upload itu karena second accountku menurutku orang-orangku percaya mi. Terus juga perasaanku lagi kayak itu mi lagi kak karena kayak semisal kayak ada teman-temanku upload begitu toh jadi kayak bisa kak repost kita tanpa takut kak ada orang yang hujat kak. Jadi karena kalau ini semisal temanku postki yang tadi kayak video atau foto-foto abstrak terus nateka di main akunku mungkin bakalan takut-takut kak repost karena takut kak ada orang yang hujat kak. Jadi itu tadi kak perasaanku begitu. Jadi kayak ada memang perasaan takut sebelumnya dengan konten-konten yang dibagikan ke Alia gitu. Karena mungkin lebih dipikir lagi persepsinya orang itu bagaimana, makanya ada perasaan cemas terkait postingan yang akan diupload ke Alia. Apakah benar? Betul kak. Baik. Terus kayak mungkin tidur kak. Sorry kak, kan dia kabar batin tadi. Oke, enggak apa-apa jika karena setelah ini saja kerja verbatim. Oke. Selanjutnya seperti yang ditahu Instagram itu kan merupakan
salah satu sosial media yang lumayan luas lagi, lumayan besar lah begitu. Banyak pengguna Instagram yang mungkin saja orang-orang itu bakal menyalahgunakan Instagram. Jadi kayak memang ini Instagram banyak sekali yang pakai dan nggak bisa dikontrol soal privacy begitu, soal keamanan gitu, karena memang ini Instagram salah satu sosial media yang luas gitu kan. Jadi bagaimana persepsi saudari Alia tentang risiko privacy saat berbagi di second account? Kemudian karena memang Kak Alia itu kan mengupload kayak yang abstrak gitu, lebih bebas lagi. Bagaimana Kak Alia mempertimbangkan privasi saat berbagi di second account? Itu Kak, seperti yang tadi ku bilang, kayak di second account kayak betul-betul kayak orang yang kayak aku percaya yang kayak betul-betul kayak yakin Kak, maksudnya seyakin itu karena kayak orang yang dekat memang begitu ya, kayak pernah ketemu, bahkan pernah baku cerita, maksudnya pernah juga baku gosipi orang. Jadi menurutku kayak itu orang itu yang di second accountku itu maksudku orang-orang yang betul ku percaya Jadi kayak pernah sama-sama kayak gosipi orang. Jadi menurutku kayak nggak mungkin maksudnya privasiku pasti ya percaya pasti nak jaga maksudnya karena baku follow aja sama-sama aja second account dia juga ada upload yang kayak begitu. Jadi kayak ndak terlalu terpikirkan aja soal itu, karena memang betul-betul sepercaya itu sama orang-orang yang aku follow di second account gitu. Berarti kembali lagi kepada kepercayaannya Kakak Alia dengan followers-followersnya Kak Alia di second account. Makanya nggak terlalu dipikir soal privacy, karena memang dari awal disortir siapa orang yang bisa masuk gitu. Betul sekali Kakak. Oke, saya juga mau tanyakan ini Kak Alia. Tapi tunggu dulu sebentar, aku pikir karena sepertinya itu pertanyaan terakhir. Jadi selanjutnya seperti yang tadi Kak Alia bilang, kalau orang yang masuk itu di second account-nya Kak Alia itu memang orang-orang yang terpilih jelas bahasanya, atau memang orang-orang yang dipercaya sama Kak Alia. Betul. Oke. Jadi bagaimana hubungannya saudari Alia dengan keluarga dan teman-teman dekat mempengaruhi Kak Alia dalam membagikan sesuatu di second account? Maksudnya Kak? Oke, jadi maksudnya itu adalah misalnya ada hubungan sama teman-teman atau bagaimana keluarga dan teman-teman dekat mempengaruhi apa yang saudari Alia bagikan di second account. Kebetulan Kak, kayaknya keluarga aku udah tahu kalau ada second account kok. Jadi kayaknya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau temanku itu kupukul Kak. Jadi kayak mempengaruhi karena kayak apa-apa yang dia upload. Jadi kayak mau Kak juga ikut begitu, karena menurutku dia upload jadi saya juga kayaknya bisa jadi upload kayak begitu. Nggak ada hal-hal yang perlu ku takuti karena mereka saja upload begitu. Saya kayak Kak orang kalem sekali, punya second account tapi kayak nggak dipakai begitu. Jadi kalau sama keluarga sebenarnya nggak ada pengaruhnya, karena keluarga aku kayaknya nggak tahu, kecuali nggak tahu kakekku juga nggak tahu. Padahal yang kakekku kayak berpikir kayak dia tanya, wow saya paling tahu rahasiamu semua, tapi dia nggak tahu kalau ada second account itu. Jadi nggak ada keluargaku yang tahu second accountku, paling sepupu-sepupuku juga nggak ada yang ku follow. Jadi kayak memang kalau misalnya mempengaruhi itu, karena kalau keluarga aku pasti nak kasih tahu ke maceku, maksudku pasti ada, pasti akhir-akhirannya itu maceku bakalan tahu begitu Kakak. Oke. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman itu karena memang dia begitu juga kontennya, makanya kayak Kak Alia juga ya nggak apa-apa aja dong kalau upload kayak seperti ini, karena kayak ya udah, karena orang lain juga posting seperti itu, makanya Kak Alia juga posting seperti itu gitu. Tapi yang menarik itu adalah seperti yang diketahui Kak Alia itu kan memasukkan orang-orang yang dipercaya. Di samping dari itu kan orang tua atau keluarga itu kan kalau mau dibilang pada umumnya itu kan orang-orang yang bisa dipercaya untuk dimasukkan di second account, karena kan lebih dekat kalau misalnya secara umum itu kan lebih dekat dengan keluarga begitu, atau memang circle-nya itu yang paling dekat itu adalah keluarga.
Jadi pertanyaan saya, kenapa Kak Alia memutuskan untuk tidak memasukkan keluarga Kak Alia di second account? Jadi toh alasanku kenapa ndak aku kasih masuki keluarga aku, karena menurut kan iya memang keluarga itu kayak orang yang paling bisa dipercayakan dan ndak mungkin bongkar rahasia tak. Tapi tahu jika mekanismenya second account bagaimana toh, kayak orang upload sembarang itu, kayak entah itu ada teman tak yang bicara kotor atau ada teman yang bicara masa mau kasih like orang tua tak, masa mau kasih like keluarga tak, berpikir dong Kak. Sorry Kak. Bertanya aja Kak, siapa tahu beda ki pendapat tak. Jadi kayak menurutku kayak nggak mau kasih masuk keluarga aku karena takut Kak di kayak jamu kenapa kok suka upload begitu, seharusnya tidak penting dia upload begitu ya, takut kayak dikasih begitu jadi tidak mau kasih masuk keluarga aku. Makanya karena memang dipikir Kidi karena saking bebasnya ini upload kontenan yang diupload ke Alia, justru karena bebasnya itu ndak mau Kidi tahu sama bebas itu Jina Kak. Iya kak. Itu dia Ya. kan Maksudnya kayak bicara kotor lah gitu kak. ya begitu kan, itu kayak Kak Ceko itu kayak berpikir ki kayak saya mi orang paling tahu ini adikku bagaimana, saya mi orang yang sering temani curhat, saya mi kayak ndak ada mi orang lain yang bisa jadi kayak biar mama aku juga, saya bilang begitu. Tapi kayak ndak tahu ki bilang sebenarnya punya kasih akun mungkin kayaknya ada tuh biasa muncul ki profil di bawahnya, mungkin kayak muncul ki di situ. Cuman nggak tahu sih, mungkin nggak tahu sih, tapi nggak tahu sih. Tapi nah ikuran kita dari salah kakakku Kak. Jadi kayak padahal kayak itu kakakku yang maksudnya kayak nanti aku bilang ku temani curhat, jadi kayak masalahku semua nak tahu, entah itu masalah temanku, entah itu masalah aku, yang masalah temanku yang berhubungan sama saya kayak nak tahu ki, tapi dia ndak tahu kalau ada second accountku, ya begitu kakak. Jadi kayak ini orang tua tak, nak kira nak tahu sekali mi apalagi kakak tak, padahal iya pak. Iya kak, tapi sebenarnya ndak senatau itu Jeki. Sebenarnya bagaimana perasaan tak soal itu? Kenapa kayak takut? Sebenarnya tuh mau kasih masuk di second accountku. Sebenarnya bukan juga kakakku bukan orang yang suka bampul ke orang. Bukan suka bampul ke maceku tuh. Jadi kayak takut sebenarnya. Iya sih enggak pernah aja melapor, cuman kayak takut saja. Oke. Jadi memang enggak ada dikasih masuk keluarga tak di. Enggak boleh lah. Jadi memang enggak ada orang yang dikasih masuk di di second account. Oke. Baik. Apa tiba-tiba oke kau? Apa oke? Baik. Wah itu berinanmu baby. Oke Kak, baik. Selanjutnya bagaimana kan itu tadi cara terpilih ki yang mana bisa masuk, berarti keluarga itu out lah, keluar dari orang-orang yang bisa masuk di second account. Nah selain dari itu, jadi bagaimana saudari Alia memilih siapa yang bisa mengikuti second account-nya saudari Alia? Apa kau ulangi? Bagaimana saudari Alia memilih siapa yang bisa mengikuti second account tak? Karena tadi kita bilang meskipun dekat sekali sama keluarga tak, tidak dikasih masuk keluarga tak kak. Jadi itu toh kayak itu tadi yang minggu lalu aku bilang dan temanku ji saja yang betul-betul yang tadi baru-baru aku bilang, yang tadi temanku ji saja yang sering ku temani gosip, yang pernah ku temani kayak curcol atau kayak gosipi orang, juliti orang, itu di paling kok masuk di second accountku. Atau kayak orang yang sudah tidak pernah kayak dulu ya pernah memang sering kak semisal baku julid, sering kak baku curcol, bicara-bicara ceritai orang, tapi sekarang kayak ndak pernah ku blokir ki. Oke. Kayak membatasi apa? Ya betul itu, membatasi interaksi sama orang itu. Tadi kan kita bilang ki kalau dikasih masuk kan di second account karena memang teman gosip tak, teman curcol tak. Jadi menurut tak ini membuka second account itu sebenarnya nilai positif atau nilai negatif, karena yang dipilih itu orang-orang yang selalu ditemani untuk cerita. Menurutku
sensitif sih. Karena ndak pernah upload yang sesuatu yang berlebih, maksudnya sesuatu yang dilarang di second account. Kayak second account kita cuma untuk senang-senang ji. Kayak senang-senang sesenang itu yang supaya tidak takut Kak di sama orang, dijuliti sama orang. Walaupun saya sering juliti orang, tapi kayak karena takut Kak, jadi kayak itu gunanya second account. Karena menurutku kayak itu tempat di situ biar ndak takut Kak di ada sama orang, ndak takut Kak dijuliti sama orang-orang seperti kita mungkin atau Sampinta mungkin. Oke, baik, karena semua pertanyaan sudah saya lontarkan dan menurut saya sudah cukup untuk pertemuan kali ini Kak. Menurut saya semua pertanyaan sudah terjawab dengan jelas. Maka dari itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Alia, karena Kak Alia sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi kedua kali ini. Kemudian selanjutnya mungkin bakal ada sesi ketiga. Jadi saya tanyakan dulu kesediaannya Kak Alia dan kapan kita melaksanakan sesi 3. Apakah Kak Alia bersedia? Kapannya tentukan Maki Kak. Mungkin hari ini Kak. Iya Kak, ayo Mi Kak. Ya bisa jika sangat bisa. Oh enggak Kak, itu tadi anu gitu tadi sembarang disensor gini Kak. Semoga ya begitulah. Baik, baik, karena berakhirlah sesi wawancara kedua kali ini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ya, sama-sama. sudah memberikan saya kesempatan. Oke, ayo.